Assalamualaikum. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Di tengah perbukitan hijau dan sawah yang membentang luas, terletak sebuah desa kecil nan damai bernama Sukamulya. Desa ini seperti potongan surga kecil yang tersembunyi di pelosok Jawa Barat. Jalanannya belum beraspal mulus, tapi selalu bersih. Suara ayam berkokok dan anak-anak bermain menjadi musik alami yang menenangkan jiwa. Di desa itu hiduplah seorang perempuan tangguh bernama Bu Mega. Usianya sudah menginjak 45 tahun, dan statusnya adalah janda tanpa anak. Meski hidup sendiri sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu karena kecelakaan, Bu Mega tidak pernah terlihat lemah. Justru, di balik kerudung dan senyum simpelnya, tersembunyi ketegasan dan kecerdikan yang membuatnya disegani. Bu Mega adalah Kepala Desa Sukamulya. Ia sudah menjabat selama 2 periode, dan selama itu pula desa mengalami banyak kemajuan. Jalan desa diperbaiki, irigasi dibenahi, dan warga merasa lebih diperhatikan. Banyak yang mengagumi kepemimpinan Bu Mega, meski tak sedikit juga yang diam-diam merasa ia terlalu keras. Selain menjadi lurah, Bu Mega juga punya usaha rumahan di bidang konveksi. Di bagian belakang rumahnya, ia membuka usaha jahit dan bordir seragam sekolah, mukena dan daster yang dipasarkan sampai ke kota kecamatan. Karyawannya ada 6 orang, semuanya perempuan dari desa sekitar. Di hari-hari biasa, rumah Bu Mega terdengar ramai oleh suara mesin jahit yang berdetak tanpa henti. Usaha konveksi itu sudah ia rintis sejak lama, bahkan sejak sebelum menjadi lurah. Modalnya dari hasil menjual perhiasan peninggalan orang tua, ditambah tabungan suaminya yang masih tersisa. Dari situlah ia mulai menapaki jalan mandiri, menjadi perempuan yang kuat, dihormati, dan tidak bergantung pada siapapun. Namun, di balik semua kesuksesan dan senyum manis Bu Mega saat menyapa warga, ada sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan mengusik ketenangannya. Rasa takut kehilangan. Rasa itu mulai muncul saat suatu hari, datanglah sepasang suami istri dari luar kota. Mereka menyewa rumah tua milik Pak RT di ujung kampung. Si pria bernama Pak Wahyu dan istrinya yang berparas manis dipanggil Bu Dila. Keduanya berasal dari Garut dan memutuskan pindah ke Sukamulya untuk memulai usaha baru. Siapa sangka, ternyata usaha mereka pun konveksi. Tapi bukan sekadar konveksi biasa. Mereka membawa mesin jahit model terbaru, teknik sablon digital, dan bahkan membuka jualan online di media sosial. Harga produknya jauh lebih murah dari Bu Mega, dan desainnya lebih modern. Dalam waktu 3 bulan, banyak pelanggan Bu Mega, terutama anak muda dan ibu-ibu muda, berpindah ke konveksi milik Pak Wahyu. Awalnya Bu Mega bersikap biasa saja. Ia tetap ramah, tetap tersenyum, tapi malam-malamnya mulai berubah. Ia susah tidur, pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Di depan cermin, ia mulai melihat wajahnya sendiri yang semakin menua. Keriput-keriput halus di sudut mata, dan uban-uban yang mulai menyelinap di balik kerudung. Jangan-jangan waktuku sudah habis, gumamnya lirih. Suatu malam, ia merasa kalah, bukan hanya dalam bisnis tapi juga dalam gengsi. Baginya usaha konveksi bukan sekadar sumber penghasilan. Itu adalah simbol kekuatannya sebagai perempuan mandiri. Dan sekarang simbol itu perlahan-lahan digerus oleh sepasang pendatang muda yang belum tentu tahu adat dan sopan santun desa. Yang paling menusuk adalah ketika seorang pelanggan setia yang dulu rajin memesan seragam sekolah berkata padanya, "Maaf, Bu Mega, sekarang saya pesan di tempat Bu Dila aja. Lebih murah, bisa pilih motif." Kalimat itu seperti pisau yang mengiris lambat-lambat ke dalam harga dirinya. Bu Mega tidak menunjukkan reaksi, hanya senyum tipis. Tapi begitu pelanggan pergi, ia duduk terdiam di kursi rotannya. Tangan gemetar memegang cangkir teh yang tak disentuh.
Matanya memandang jauh tapi pikirannya berputar-putar. Kalau terus begini, aku akan dilupakan. Sejak malam itu, angin di sekitar rumah Bu Mega terasa berubah. Angin yang membawa bisikan, bisikan yang tidak terdengar telinga, tapi menusuk ke hati. Dalam sepi, muncul suara-suara dari masa lalu, tawaran-tawaran gelap yang pernah ia tolak di awal masa mudanya. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Mega mulai mempertimbangkan satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya: pesugihan. Sejak malam penuh renungan itu, Bu Mega bukan lagi perempuan yang sama. Matanya sayu tapi gelisah, pikirannya melayang-layang seperti orang yang kehilangan arah. Siang hari ia tetap tersenyum menyapa warga dan memimpin rapat desa, tapi malamnya dihabiskan dengan menatap kosong ke arah mesin jahit yang mulai berdebu. Konveksinya semakin sepi. Beberapa karyawan minta izin untuk berhenti. Alasan mereka klasik: suami nggak ngizinin, atau anak saya sekarang sekolah pagi sore, Bu. Tapi Bu Mega tahu, itu bukan alasan sesungguhnya. Ia tahu persis, mereka pelan-pelan pindah ke tempat Pak Wahyu dan Bu Dila, yang mulai ramai pesanan dan punya bayaran lebih tinggi. Hatinya perih. Usahanya yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah, kini terancam runtuh hanya dalam hitungan bulan. Ia merasa dunia ini tidak adil. Ia sudah berbuat baik, mengurus desa sepenuh hati, memberikan lapangan pekerjaan, membantu warga yang kesusahan. Tapi mengapa hidup justru mencampakkannya? Di tengah kegelisahannya, datanglah seseorang dari masa lalu. Namanya Teh Rara, mantan karyawan konveksi Bu Mega yang dulu dipecat karena ketahuan mencuri bahan kain. Sejak itu, Teh Rara menghilang tanpa kabar. Tapi malam itu, secara mengejutkan ia datang mengetuk pintu rumah Bu Mega. Wajah Teh Rara sudah berbeda. Tubuhnya lebih kurus, kulitnya lebih pucat, tapi sorot matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Aku dengar usaha ibu lagi sepi. Saya tahu satu jalan, tapi bukan untuk orang lemah, ucap Teh Rara, sambil menyisip teh hangat yang baru disuguhkan. Bu Mega menatapnya curiga. Kau datang malam-malam cuma mau nawarin ramuan dukun? Teh Rara tertawa pelan. Bukan ramuan, Bu, tapi kekuatan. Kalau ibu mau, saya bisa bawa ke seseorang. Tapi, jalannya tidak bisa diulang. Sekali masuk harus siap dengan semua akibatnya. Bu Mega diam cukup lama. Di dalam dirinya berkecamuk rasa takut dan keinginan yang begitu kuat. Ia sadar betul jalan itu tidak akan pernah bersih. Tapi ia juga sadar, kalau terus begini ia akan kehilangan segalanya. Aku hanya ingin usahaku kembali. Aku ingin mereka tahu siapa yang paling kuat di desa ini, ucapnya akhirnya. Kalimat itu keluar dengan suara pelan, tapi tegas, seperti sumpah dalam hati. Malam itu juga mereka naik motor ke arah hutan di kaki Gunung Salak. Udara semakin dingin dan jalan setapak semakin sempit. Teh Rara membawa Bu Mega ke sebuah pondok kayu tua yang hampir tertutup semak dan pohon bambu. Di dalam pondok duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya merah menyala seperti bara. Orang-orang memanggilnya Mbah Rekso. Ia bukan dukun biasa, tapi penjaga gerbang dunia lain yang hanya mau melayani mereka yang benar-benar berniat. Jalanmu bisa kau pilih sekarang, tapi jangan menyesal di ujung waktu, ujar Mbah Rekso. Bu Mega tidak banyak bicara. Hatinya sudah tertutup logika. Yang ia tahu hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia ingin dihormati, disanjung, dan yang paling penting, tidak dilupakan. Beri aku kekuatan untuk mengembalikan kejayaanku, pintanya sambil menunduk. Mbah Rekso mengeluarkan kendi kecil dari dalam peti tua. Ia menuangkan cairan hitam ke dalam batok kelapa dan menyuruh Bu Mega meminumnya. Rasanya pahit, menusuk tenggorokan, dan membuat tubuhnya menggigil hebat. Tak lama, dari balik tirai gelap di pojok ruangan, muncul makhluk kecil, berkepala botak, bermata besar, tubuhnya telanjang, dan keabu-abuan tuyul. Makhluk itu berjalan pelan, lalu berdiri di samping Bu Mega seperti menanti perintah.
Tuyul ini akan membantumu mendapatkan kekayaan. Ia akan mencuri uang, barang, bahkan keberuntungan dari siapapun yang kamu inginkan, kata Mbah Rekso dengan suara serak. Tapi ingat, waktumu hanya 5 tahun. Setelah itu, ia akan datang menagih. Menagih apa? Bukan apa. Tapi siapa? Tubuh Bu Mega merinding. Tapi ia tak bertanya lebih jauh. Ia sudah terlanjur melangkah. Ia mengangguk, dan malam itu ia pulang ke rumah dengan sepasang mata yang berbeda. Mata yang menyimpan ambisi dan rahasia gelap yang tidak boleh diketahui siapapun. Sejak hari itu, perubahan mulai terlihat. Konveksinya yang sepi mendadak penuh. Orderan. Pelanggan-pelanggan lama kembali dengan wajah sumringah. Entah kenapa mereka merasa lebih cocok dengan kualitas jahitan Bu Mega. Di sisi lain, usaha Pak Wahyu dan Budila mengalami keanehan. Kain mereka sering hilang, mesin jahit tiba-tiba rusak, bahkan pelanggan mulai membatalkan pesanan secara misterius. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, tuyul itu berkeliaran ke rumah orang, mencuri sedikit demi sedikit, hingga tak ada yang tersisa. Bu Mega tersenyum melihat semua itu. Bagi dunia, ia tetap Bu Lurah yang ramah dan berwibawa. Tapi dalam gelap, ia telah membuat perjanjian dengan dunia yang tak kasat mata. Ia pikir ia menang, ia pikir ia aman. Padahal waktu terus berjalan, dan tuyul itu, seperti yang dikatakan Mbah Rekso, tidak pernah lupa menagih. Semenjak perjanjian itu dilakukan di hutan kaki Gunung Salak, kehidupan Bu Lurah Mega berubah drastis. Seakan angin keberuntungan kembali berpihak padanya. Dalam hitungan minggu, konveksinya yang dulu nyaris bangkrut kini banjir pesanan. Telepon, rumahnya tak pernah berhenti berdering. Pesan-pesan WA dari pelanggan berdatangan setiap hari, bahkan dari luar daerah. Bu, saya mau pesan seragam kantor, 300 set. Bisa cepat ya? Bu, bisa jahit mukena premium untuk reseller Jakarta. Uang mengalir deras seperti sungai di musim hujan. Mesin-mesin jahit yang tadinya berdebu kini terus berdentum siang malam. Ia menambah 3 orang karyawan lagi, bahkan membangun gudang kecil di samping rumah. Para warga desa kembali memujanya. Mereka melihatnya sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan selalu bangkit dari keterpurukan. Bu Mega kembali menjadi pusat perhatian. Tak hanya konveksi, tanah milik desa yang dulu terbengkalai tiba-tiba laku dibeli investor. Proyek pembangunan jalan yang mandek bertahun-tahun mendadak cair dan selesai lebih cepat dari tenggat waktu. Semuanya berjalan mulus, nyaris terlalu mulus untuk disebut kebetulan. Namun, keberuntungan satu orang selalu datang dengan bayangan kesialan bagi orang lain. Sejak Bu Mega bangkit, kehidupan Pak Wahyu dan Budila justru merosot. Mesin jahit mereka sering mati mendadak. Uang tabungan yang mereka simpan raib tanpa jejak. Bahkan, Budila pernah kehilangan perhiasan yang ia sembunyikan di laci terkunci. Padahal, tak ada jejak pencurian. Puncaknya, rumah mereka pernah dilempari batu di malam hari. Tapi saat diperiksa, tak ada satu pun orang terlihat di sekitar. Desa mulai berbisik-bisik. Aneh ya, sejak Bu Mega bangkit, keluarga Pak Wahyu malah apes terus. Jangan-jangan ada yang main halus tuh. Tapi siapa berani menuduh lurah sendiri? Terlebih Bu Mega tetap tampil anggun dan bersahaja. Di setiap rapat desa, ia duduk tenang. Senyumnya tetap menenangkan. Ia berbicara lembut membantu warga yang kesusahan, bahkan menyalurkan sembako saat pandemi kecil melanda. Namun di balik semua kebaikan itu, ia menyimpan rahasia kelam yang tak pernah lepas dari pandangan satu makhluk, tuyul miliknya. Tiap malam, tuyul itu berkeliaran di desa. Ia berjalan cepat, tubuhnya kecil dan licin, matanya kosong namun tajam. Ia tak hanya mencuri uang, tapi juga keberuntungan. Ia menyerap rejeki orang lain untuk diberikan pada Bu Mega. Dan semakin banyak yang dicuri, semakin besar kekuasaan Bu Mega tumbuh. Namun, seperti janji Mbah Rekso, semua ada batasnya. Setahun berlalu, 2 tahun, hingga memasuki tahun keempat, tanda-tanda mulai muncul, tapi Bu Mega mengabaikannya. Awalnya, ia sering terbangun tengah malam. Dingin luar biasa menggigit tubuhnya,
Meski selimut tebal sudah membungkus rapat, di langit-langit kamarnya ia melihat bayangan kecil berlari-lari. Suara cekikikan lirih terdengar, lalu hilang begitu saja. Lalu karyawan-karyawan mulai mengeluh. "Bu, kenapa kain di gudang suka berantakan ya? Kayak ada yang ngerusak." "Bu, saya sering lihat bayangan kecil lari di belakang mesin jahit. Pas saya tengok gak ada siapa-siapa." "Bu, semalam saya mimpi aneh. Ada anak kecil berkepala pelontos minta makan darah." Bu Mega hanya tertawa kecil dan menyuruh mereka jangan terlalu percaya hal mistis. Tapi dalam hatinya ia tahu benar, tuyul itu mulai lapar. Ia haus. Dan semakin mendekati tahun kelima kekuatannya jadi tak terkendali. Yang paling menyiksa Bu Mega adalah mimpi-mimpi buruk yang datang hampir tiap malam. Dalam mimpinya ia selalu berada di lorong gelap tak berujung. Di sana, tuyul itu berdiri menunggunya sambil berkata dengan suara melengking, "Bu Mega, waktumu hampir habis." Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya berdetak keras. Tapi ia terus menolak kenyataan bahwa hari perhitungan itu semakin dekat. Lalu datanglah tahun kelima. Masa jabatannya sebagai lurah akan segera berakhir. Ia tak bisa mencalonkan diri lagi karena masa jabatan maksimal telah terpenuhi. Semua prestasi selama menjabat sudah ditulis dan diabadikan. Namun tak ada yang tahu bahwa semua itu dibangun di atas pondasi perjanjian hitam. Pada malam ulang tahun ke-45 desanya, di saat pesta rakyat digelar, kembang api menghiasi langit Sukamulya, dan semua orang tertawa bahagia. Bu Mega merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu betul, tuyul itu hadir malam itu, dan ia tidak datang untuk bermain, ia datang untuk menagih. Pesta rakyat malam itu berlangsung meriah. Alun-alun desa Sukamulya dihiasi lampu warna-warni yang menggantung dari pohon ke pohon. Meja-meja penuh makanan khas Sunda tersusun rapi, nasi tutuk oncom, tahu gejrot, hingga kue ape dan serabi. Tawa, anak-anak, suara gamelan dan teriakan lelang hasil tani membaur dalam udara malam yang sejuk. Semua warga berkumpul, bergembira menyambut hari ulang tahun desa ke-45. Di tengah panggung utama, Bu Mega berdiri anggun dengan balutan kebaya berwarna hijau tua berbordir emas. Riasannya sempurna, senyum tipisnya membekas di tiap wajah yang memandang. Malam itu adalah malam puncak. Malam perpisahan dengan jabatannya sebagai kepala desa setelah 2 periode memimpin Sukamulya dengan segala prestasi. Tapi tak ada yang tahu dalam diri Bu Mega sedang terjadi perang. Sepanjang acara, ia merasa seperti diikuti. Ia merasakan napas dingin di belakang punggungnya, padahal cuaca malam itu hangat. Kyori mendengar bisikan lirih di telinganya, meski keramaian orang menenggelamkan segalanya. "Mega, waktumu sudah habis." Sesekali ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi tubuhnya gemetar. Tangannya dingin. Air matanya nyaris menetes, meski ia masih berdiri tersenyum di atas panggung. "Dengan ini, saya serahkan jabatan kepala desa kepada pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah kabupaten. Semoga desa kita semakin maju dan sejahtera." Tepuk tangan menggema. Beberapa warga bahkan bersorak. Tapi dalam hati Bu Mega ada yang runtuh. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena ia tahu perjanjian itu sudah jatuh tempo. Malam semakin larut. Satu persatu warga pulang membawa makanan sisa, hadiah undian, dan cerita bahagia. Tapi Bu Mega tak langsung kembali ke rumah. Ia duduk sendiri di kursi taman belakang balai desa, tempat yang biasanya ia gunakan untuk berpikir saat stres menghadapi Tunisilis warga. Pom biruti berasa kosong. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon mahoni tua, terdengar suara langkah kecil. Cek-klek, cek-klek, seperti langkah kaki anak-anak tanpa alas. Bu Mega menoleh pelan, dan di sanalah dia, tuyul itu, berdiri mematung tak jauh darinya. Matanya kosong, senyum tipis menghias wajah pucatnya. Di tangannya ia membawa boneka kain lusuh yang tampak sudah sobek-sobek. "Sudah waktunya, Bu Mega."
Suara itu muncul dari mulut tuyul, tapi seperti gema di dalam kepala Bu Mega. 5 tahun telah kau nikmati. Kini aku ingin gantinya. Bu Mega berdiri gemetar. Aku sudah memberikan uang, emas, rumah, semuanya. Apalagi yang kau mau? Tuyul itu tertawa kecil. Aku tak butuh harta. Aku butuh jiwa. Mendadak udara di sekelilingnya jadi dingin. Angin bertiup kencang, membawa aroma busuk seperti bangkai yang terpendam. Langit di atas kepala berubah kelam. Lampu-lampu taman berkedip dan padam satu persatu. Tidak, jangan, tolong. Bu Mega mundur, tapi tuyul itu maju perlahan. Bu Mega, ibu kenapa? Terdengar suara Teh Rara dari kejauhan. Ia berlari, menghampiri Bu Mega yang tampak seperti hendak pingsan. Tapi saat Teh Rara mendekat, Bu Mega sudah ambruk ke tanah. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Tubuh Bu Mega mulai kejang. Dari mulutnya keluar suara jeritan kecil, seperti ditarik dari dalam dada. Tuyul itu berdiri di atas tubuhnya, menatapnya tanpa berkedip. Lalu tubuh Bu Mega tiba-tiba terdorong ke belakang. Kepalanya terhantuk batu taman. Darah mengalir, namun Nehnya tak ada luka jelas. Matanya tetap terbuka tapi ia tak lagi sadar. Jiwanya telah diambil. Keesokan paginya, warga desa geger. Bu Lurah Mega ditemukan tak bernyawa di taman balai desa. Dengan ekspresi wajah yang aneh. Terpaku seperti orang ketakutan yang sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Dokter desa menyebutnya stroke mendadak akibat tekanan darah tinggi. Tapi bagi mereka yang mengenal Bu Mega, itu tak masuk akal. Ia selalu sehat, rajin olahraga, dan rutin periksa. Tak ada yang tahu kenyataan sebenarnya, kecuali satu orang, Teh Rara. Ia menunduk saat prosesi pemakaman berlangsung. Ia tahu betul ini adalah akhir dari perjanjian yang tidak bisa dihindari. Dan malam setelah pemakaman itu, saat semua orang tertidur, terdengar suara langkah kecil lagi di gang belakang rumah Bu Mega. Ceklek. Ceklek, tuyul itu belum menghilang karena pesugihan selalu meninggalkan jejak dan kadang mencari pemilik baru. Beberapa minggu setelah kematian mendadak Bu Lurah Mega, suasana desa Sukamulya berubah. Keceriaan yang biasanya menyelimuti warga desa kini perlahan berganti menjadi kecanggungan yang sunyi. Rumah besar peninggalan Bu Mega yang dulu dipenuhi, aktivitas jahit-menjahit kini tertutup rapat. Pintu pagar digembok, jendela-jendela dibiarkan tertutup tirai gelap. Orang-orang tak berani mendekat, apalagi setelah banyak cerita aneh mulai beredar. Konveksi yang dulu jadi kebanggaan desa itu mendadak seperti rumah angker. Teh Rara, asisten rumah tangga yang paling lama bekerja dengan Bu Mega, sempat mencoba merapikan rumah setelah pemakaman. Namun hanya 3 hari bertahan. Ibu maaf, saya nggak sanggup lagi. Tiap malam ada suara mesin jahit nyala sendiri. Kain-kain pindah tempat. Terus saya sering dengar suara anak kecil lari-lari padahal rumah kosong. Maaf Bu, saya pamit aja. Katanya sambil gemetar pada Pak RW saat mengembalikan kunci rumah Bu Mega. Desas-desus cepat menyebar. Konveksi Bu Mega itu tempat pesugihan katanya. Iya, dulu ada tuyul bantuin dia. Makanya cepet kaya. Sekarang tuyulnya nggak ada tuan, mungkin dia nyari orang baru. Warga makin enggan menyebut nama Bu Mega dengan rasa hormat seperti dulu. Kini namanya lebih sering dibisikkan dengan ketakutan, seperti menyebut arwah gentayangan yang belum tenang. Beberapa malam, ada warga yang melaporkan melihat bayangan kecil duduk di atap rumah konveksi itu. Matanya merah menyala seperti bara api. Pak RW sempat mengusulkan rumah itu dibersihkan secara spiritual. Mereka memanggil Ustaz Rahmat, seorang ulama dari desa sebelah yang dikenal mampu mengusir jin dan makhluk halus. Hari itu, Ustaz Rahmat datang dengan beberapa santrinya. Mereka membawa air doa, kemenyan dan tasbih. Di depan rumah Bu Mega, ia menatap lekat-lekat pintu yang tertutup. Tempat ini sudah menjadi sarang. Ada perjanjian yang dulu kuat sekali diikat di sini. Jin itu masih ada. Tuyulnya belum kembali ke alamnya karena tuannya mati sebelum membebaskannya.
ujar Ustaz Rahmat pelan. Ritual pengusiran pun dilakukan. Ayat-ayat suci dilantunkan. Getaran hebat terasa saat mereka mulai memasuki ruang konveksi. Mesin jahit tua mendadak bergetar. Sendiri, salah satu kain yang tergantung melayang perlahan seolah ditarik makhluk tak kasat mata. Salah satu santri bahkan pingsan setelah mengaku melihat sosok bocah kecil dengan wajah seperti orang tua menatapnya dari balik meja potong. Proses pembersihan itu memakan waktu 3 hari. Pada hari terakhir, Ustaz Rahmat mengubur sebuah keris kecil berwarna hitam yang ditemukan di ruang kerja Bu Mega. Konon, keris itu adalah pegangan yang digunakan sebagai pengikat antara Bu Mega dan tuyulnya. Setelah keris dikubur dan bacaan penutup selesai, suasana rumah perlahan terasa lebih ringan. Namun, 3 hari kemudian, rumah itu kembali diteror. Tetangga sebelah mendengar suara anak kecil tertawa dari balik tembok meski rumah itu kosong. Seorang pemuda yang nekat masuk ke dalam rumah untuk mengambil besi bekas mengaku dihampiri sosok kecil berkepala botak dengan mata hitam penuh kebencian. Ia lari pontang-panting dan tidak mau berbicara selama seminggu. Warga pun memutuskan satu hal, rumah itu harus dikosongkan selamanya. Mereka memasang papan kayu besar bertuliskan, "Disegel warga" di depan pagar. Tak ada yang berani menjual atau menyewakan rumah itu, bahkan untuk gudang sekalipun. Aset konveksi Bu Mega terbengkalai. Begitu saja. Mesin-mesin jahit berkarat, kain-kain membusuk. Tapi bagi warga, itu lebih baik daripada ada orang yang tergoda melanjutkan pesugihan itu. Namun yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa tuyul itu belum pergi. Ia masih bergentayangan, menunggu, mencari pemilik baru. Seseorang yang cukup tamak, cukup nekat, cukup putus asa seperti Bu Mega 5 tahun lalu. Beberapa malam ada orang luar desa yang datang dan berdiri lama di depan rumah itu. Beberapa warga bersumpah melihat sosok berjubah hitam bertapa di bawah pohon jambu depan rumah itu tengah malam, seolah memanggil sesuatu. Desa Sukamulya kembali tenteram di permukaan. Tapi semua orang tahu, kegelapan belum benar-benar hilang. Karena pesugihan tak pernah selesai hanya dengan kematian. Ia hanya berpindah mencari tuan baru. Dan di balik malam yang tenang, di bawah sinar rembulan Jawa Barat yang pucat, suara kecil itu masih terdengar dari balik pagar rumah kosong. Ceklek, 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 langkah-langkah tuyul yang masih menunggu. 2 bulan berlalu sejak kematian Bu Mega, dan rumah besar itu masih berdiri dingin di tepi jalan utama desa Sukamulya, seperti menantang siapapun yang berani mendekat. Cat temboknya mulai mengelupas, rumput liar tumbuh tinggi di halaman, dan jendela-jendela tetap tertutup rapat, menyimpan bisu segala rahasia kelam yang terjadi di dalamnya. Warga menghindari melewati rumah itu malam-malam. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pagar. Bahkan, tukang sayur pun memilih memutar arah agar tak melintasi jalan depan konveksi itu. Namun di balik ketakutan itu, tak semua orang menjauh. Ada satu orang yang diam-diam, menyimpan rasa penasaran yang besar. Namanya Andri, seorang pemuda berusia 26 tahun, pendatang baru dari Bandung, yang datang ke Sukamulya untuk mencari kehidupan yang lebih tenang. Ia menyewa rumah kecil di dekat kebun teh dan membuka usaha sablon manual skala rumahan. Usahanya lumayan berkembang, namun lambat dan penuh perjuangan. Andri pertama kali mendengar kisah rumah Bu Mega dari warung kopi. Awalnya, dia menganggapnya cerita kampung biasa. Tak lebih dari bumbu mitos pedesaan yang dibuat agar anak-anak tidak nakal. Tapi malam demi malam, ia mulai tertarik. Apalagi saat mendengar bahwa konveksi di rumah itu dulunya sangat besar. Punya ratusan pelanggan tetap dan penghasilan puluhan juta per bulan. Aku bisa seperti itu. Kalau punya tempat dan alat selengkap. Tuh, gumamnya suatu malam saat melewati depan rumah Bu Mega. Ia berhenti sejenak menatap gerbang besi yang berkarat. Papan bertuliskan disegel warga, masih tergantung.
Namun paku-pakunya mulai copot dan terayun-ayun tertiup angin. Dari dalam rumah, seolah ada bisikan yang mengajaknya masuk. "Kau ingin sukses cepat, bukan? Aku bisa bantu." Andri menggelengkan kepala keras-keras dan mempercepat langkah. Tapi sejak malam itu, ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dalam ruang kerja konveksi Bu Mega. Mesin jahit tua menyala sendiri. Tumpukan uang berserakan di lantai. Tapi di sudut ruangan, selalu ada bayangan kecil dengan mata merah yang mengawasinya diam-diam. Dan tiap kali bangun, tubuh Andri penuh keringat, napasnya berat, dan hatinya tak tenang. Namun lambat laun rasa takut itu berubah menjadi rasa ingin tahu. Mungkin ini takdirku, pikir Andri. Kalau Bu Mega bisa berhasil lewat tempat ini, kenapa aku tidak? Suatu malam saat langit sedang gelap dan warga tertidur lelap, Andri datang dengan obeng dan linggis. Ia congkel papan segel di pagar. Dengan hati-hati, ia dorong gerbang yang sudah berderit-derit. Ranting dan daun kering menyambut langkah kakinya saat ia masuk ke halaman. Pintu rumah ternyata tidak terkunci, seolah memang menunggunya. Begitu masuk, aroma lembab dan debu menyambut. Mesin jahit berbaris rapi seperti prajurit tua. Di dinding masih tergantung foto Bu Mega dengan senyum angkuhnya. Tapi ruangan itu kini dingin, terlalu dingin untuk rumah kosong. Andri menyalakan senter dan masuk ke ruang tengah. Di sana ia melihat keris hitam kecil tergeletak di atas meja. Potong kain, padahal keris itu sudah dikubur oleh Ustaz Rahmat 2 bulan lalu. Tapi kini ia muncul kembali, bersinar samar dalam kegelapan. Tanpa berpikir panjang, Andri memungutnya. Sejak malam itu, hidup Andri berubah. Pesanan sablonnya melonjak drastis. Dalam waktu sebulan, ia membeli alat-alat baru. Dalam 2 bulan, ia menyewa ruko kecil. Tak ada yang tahu bagaimana ia mendapatkan modal besar itu. Tapi orang-orang mulai curiga saat melihat perubahan wajahnya. Matanya terlihat lebih dalam, sering melamun, dan sering bicara sendiri. Beberapa warga melihat Andri duduk sendirian malam-malam di depan rumah Bu Mega, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Dan yang paling membuat warga bergidik, bayangan kecil yang dulu muncul di atap rumah Bu Mega, kini sering terlihat di atap rumah Andri. Pak RW mulai gelisah. Jangan-jangan tuyul itu sudah pindah ke dia. Warga mencoba memperingatkan Andri, tapi pemuda itu hanya tersenyum tipis. "Saya cuma kerja keras, Pak. Rezeki itu datang dari Allah. Tapi semua orang tahu rezeki tak datang disertai suara ceklek malam-malam. Tak datang dengan suara anak kecil tertawa di kamar belakang. Dan tak datang dengan bau darah dan dupa yang tercium dari balik jendela tertutup. Mereka tahu, sejarah mulai terulang. Bu Mega sudah mati, tapi perjanjiannya belum berakhir. Kini giliran Andri. Tuan baru telah dipilih, dan tuyul itu kembali punya rumah. Kehidupan Andri kini terlihat sempurna di mata warga desa Sukamulya. Dalam waktu singkat, dari seorang pemuda pendatang biasa, ia menjelma menjadi juragan konveksi sukses. Usahanya makin berkembang. Ia merekrut karyawan, membeli mobil, bahkan membangun ulang rumah kontrakannya menjadi 2 lantai. Tiap pagi, orang-orang melihat Andri berangkat kerja dengan pakaian rapi dan wajah percaya diri. Ia tak lagi menyapa ramah seperti dulu. Sikapnya berubah. Senyum yang dulu tulus kini terasa hambar. Tatapannya kosong namun tajam, seperti menembus siapapun yang melihatnya. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa Andri tak pernah tidur nyenyak. Setiap malam suara mesin jahit tua berdentang dari gudang belakang, padahal tidak ada yang menggunakannya. Suara langkah kecil berlari-lari di loteng. Sesekali terdengar suara ketukan dari bawah tempat tidurnya, diiringi bisikan halus. "Tuan, aku lapar." Awalnya Andri mencoba mengabaikan semuanya. Tapi makin lama, permintaan itu makin sering muncul. Dalam mimpinya, tuyul itu berdiri di depan ranjang dengan wajah mengerikan, kulit keriput seperti bayi tua, mata hitam pekat, dan mulut kecil yang terus mengunyah sesuatu. Darah menetes dari bibirnya.
Bau anyir menyebar di kamar. "Beri aku makan, Tuan, atau aku akan mengambil sendiri." Andri terbangun dari tidur dengan keringat dingin dan mimisan. Ia panik. Ia ingat pesan dalam buku kuno yang ia temukan di rumah Bu Mega. Dalam pesugihan tuyul harus ada pemberian rutin, uang atau benda milik seseorang. Jika tidak diberikan, tuyul akan mulai mencuri sendiri, dan lama-lama ia akan menyerap nyawa orang terdekat tuannya. Andri mulai bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia tak punya keberanian untuk memutus perjanjian, apalagi sudah terlalu jauh. Setiap malam tuyul itu terus muncul, menatapnya sambil tersenyum kecil seolah sedang menghitung waktu. Suatu malam suara tangisan bayi terdengar dari kamar depan. Padahal Andri tinggal sendiri, ia membuka pintu perlahan. Kosong, tapi di dinding kamar itu tertulis dengan darah. "Kau sudah menikmati, kini giliran kami meminta." Keesokan harinya, salah satu karyawannya, Rini, ditemukan pingsan di gudang konveksi. Ia mengalami kejang, dan saat sadar, ia hanya berkata satu kalimat berulang-ulang. Ada bayi, dia hisap darahku." Andri mulai ketakutan. Ia menyuruh semua karyawan libur sementara. Tapi pesanan tetap berdatangan, uang terus mengalir, dan tuyul itu makin rakus. Setiap malam Andri melihat harta bendanya berkurang, bukan karena dicuri orang, tapi lenyap secara misterius. Kalung emas di lemarinya hilang, uang di dompet tinggal separuh, bahkan sepatu mahal yang baru ia beli tinggal sebelah. Tuyul itu minta bagian lebih banyak. Suatu malam, tuyul itu muncul di cermin kamar. "Mandi, waktumu habis, Tuan." Keesokan paginya, Andri pingsan di dapur. Tubuhnya kurus kering seolah energi dan darahnya disedot semalaman. Ia dibawa ke klinik desa, tapi dokter tak menemukan penyakit apapun. Tubuhnya lemah, namun denyut jantungnya terlalu cepat. Matanya bergerak liar, seperti orang yang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia sekarang tinggal di tubuhku, bisik Andri lirih pada Pak RW saat menjenguknya. "Aku nggak bisa lepas, dia udah masuk ke darahku." Pak RW mulai panik. Ia menghubungi Ustaz Rahmat kembali, tapi sebelum Ustaz itu sempat datang, Andri menghilang. Beberapa warga melihatnya malam-malam berjalan ke arah rumah Bu Mega, membawa koper besar, matanya merah. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Dan sejak malam itu, rumah Bu Mega kembali hidup. Lampu-lampu menyala sendiri, mesin jahit tua kembali berdenting, dan suara anak kecil tertawa terdengar lagi di sekitar desa. Warga tahu, tuyul itu sudah mendapatkan tuan barunya, dan kali ini lebih kuat, lebih terikat. Keesokan harinya, Ustaz Rahmat datang. Ia berdiri lama di depan rumah Bu Mega. Ia menggeleng pelan. Sudah terlambat, Andri sudah jadi bagian dari perjanjian itu. "Lalu bagaimana, Ustaz?" tanya Pak RW cemas. Sampai dia sadar dan memutus ikatan itu sendiri, rumah itu akan terus jadi rumah pesugihan, dan tuyul itu akan terus menuntut. Desa Sukamulya kembali hidup dalam ketakutan, tidak hanya karena tuyul itu belum pergi, tapi karena kini tuannya tak lagi manusia sepenuhnya. Rumah peninggalan Bu Mega kini kembali hidup, namun bukan kehidupan yang wajar seperti rumah-rumah lainnya di desa Sukamulya. Rumah itu lebih seperti makam berdiri, tempat di mana kegelapan dan kutukan bersarang. Tak ada warga yang berani mendekat lagi, bahkan saat siang hari. Bahkan anjing-anjing kampung pun menolak melintas di depan gerbangnya, hanya menggonggong dari kejauhan, lalu lari terbirit-birit, dan di sanalah Andri tinggal kini, sendirian, terperangkap dalam jeratan pesugihan yang tak bisa ia tinggalkan. Wajah Andri bukan lagi wajah yang sama. Kulitnya pucat, matanya cekung dan merah seperti orang kurang tidur bertahun-tahun. Rambutnya mulai rontok, tubuhnya makin kurus hingga tulang pipinya menonjol. Tapi anehnya, ia masih terus menerima pesanan konveksi. Orang-orang dari luar kota justru makin banyak yang bekerja sama dengannya. Seolah aura gelap rumah itu malah menarik rezeki dari arah yang tak masuk akal.
Andri sebenarnya tahu itu bukan rezeki biasa. Itu adalah perangkap manis dari sang tuyul. Malam-malam Andri tak pernah tenang. Tuyul itu kini tak lagi sembunyi-sembunyi. Ia muncul di hadapan Andri, duduk di meja makan, memanjat dinding, atau berlari-lari di atas plafon sambil tertawa kecil. Suaranya seperti paduan tangis dan ejekan. Kadang terdengar seperti suara Dita, anak perempuan Bu Mega. Padahal Dita sudah lama meninggal karena kecelakaan misterius dulu, saat ibunya mulai naik daun dengan usaha konveksinya. Andri tidak berani berbicara langsung kepada tuyul itu. Tapi, tuyul itu kini bisa bicara lebih banyak. Tuan Andri, kamu tahu kenapa Bu Mega mati, kan? Dia lupa, semua perjanjian ada masa waktunya. Sekarang giliranmu, menikmatilah sebentar, lalu gantikan posisimu. Tuyul itu bukan sekadar mengambil barang, ia mengambil jiwa perlahan-lahan. Dan Andri tahu waktunya tak akan lama lagi. Tapi ketakutannya sudah berubah menjadi kepasrahan. Ia mencoba lari satu kali, pergi ke rumah temannya di Garut. Tapi dalam tidur malam itu, tuyul muncul di kamar temannya dan berbisik di telinganya. Jangan coba-coba lari, Tuan. Aku selalu tahu di mana kau berada. Besoknya Andri bangun dengan luka cakaran di seluruh punggung. Dan ketika ia kembali ke rumah Bu Mega, tuyul itu duduk di sofa dengan senyum puas. Setiap malam Andri mulai berbicara sendiri, berteriak-teriak, membanting barang. Kadang tertawa terbahak tanpa alasan. Warga mulai menyebutnya gila karena pesugihan. Namun, kegilaan itu tak membuatnya kehilangan pelanggan. Justru usahanya makin sukses. Dalam 6 bulan ia buka cabang di kota, tapi semua uang itu tak pernah bisa ia nikmati sepenuhnya. Karena setiap kali ia mencoba menggunakan untuk kesenangan, sesuatu buruk selalu terjadi. Waktu ia beli mobil sport, besoknya remblong, hampir tewas. Waktu ia traktir teman-teman, salah satu temannya tewas mendadak di rumahnya. Waktu ia simpan uang tunai di kamar, uang itu terbakar sendiri tanpa sebab. Tuyul itu hanya membiarkan Andri hidup agar bisa dijadikan mainan. Sampai akhirnya di suatu malam, Andri benar-benar kehilangan kendali. Ia berteriak kepada makhluk itu, "Ambil semua uangku, ambil konveksinya, ambil semuanya, asal aku bebas darimu." Tuyul itu hanya tertawa kecil, lalu mendekat pelan ke wajah Andri. "Kau pikir bisa bebas, Tuan? Tidak semudah itu. Aku bukan lagi pesuruhmu. Sekarang kau yang jadi milikku." Dan sejak malam itu, Andri menghilang dari penglihatan warga. Rumah Bu Mega kembali gelap, tapi tetap ada aktivitas dari dalam. Suara jahitan, tawa anak kecil. Sesekali bayangan Andri terlihat di jendela. Duduk termenung, matanya kosong, tubuhnya seperti patung. Ustaz Rahmat datang lagi untuk mencoba mengusir makhluk itu. Ia membaca doa-doa di depan gerbang. Tapi pintu rumah tidak bergeming. Setelah selesai, ia hanya berkata kepada Pak RDWW, "Rumah itu bukan lagi rumah manusia, tapi rumah penjaga pesugihan. Andri bukan lagi manusia utuh. Ia sudah jadi bagian dari perjanjian. Jangan ganggu, biarkan waktu yang menyelesaikan." Beberapa bulan kemudian, rumah itu terbakar sendiri. Api menyala hebat di tengah malam tanpa sebab. Warga hanya bisa menonton dari jauh. Aneh, rumah-rumah sekitarnya tak tersentuh. Hanya rumah itu yang hangus terbakar. Tapi lebih aneh lagi, tidak ditemukan jenazah siapapun di dalamnya. Yang ditemukan hanyalah satu koper kosong, keris hitam meleleh, dan cap tangan kecil yang terbakar di lantai ruang tamu. Desa Sukamulya akhirnya kembali tenang. Tapi trauma itu membekas. Tak ada yang berani membangun apapun di atas bekas rumah Bu Mega. Bahkan tukang gali sumur pun menolak menyentuh tanah itu. Dan orang-orang hanya bisa berbisik, tuyul itu belum mati. Dia hanya menunggu tuan barunya lagi. 3 tahun telah berlalu sejak kebakaran misterius yang menghanguskan rumah Bu Mega. Bekas lahan itu kini hanya berupa tanah kosong penuh ilalang, dipagari seng berkarat dan ditumbuhi semak liar. Tak seorang pun warga yang berani memanfaatkannya.
Bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar sana. Namun seperti luka yang belum benar-benar sembuh, cerita tentang rumah pesugihan itu masih terus hidup. Setiap malam Jumat, warga yang lewat di depan tanah kosong itu mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di atas puing, mengayun-ayunkan kakinya, tertawa lirih seperti sedang bermain petak umpet. Kadang terdengar suara mesin jahit tua berdengung, samar padahal tak ada apapun di sana. Desa Sukamulya berubah. Meskipun secara kasat mata desa itu terlihat makin maju, dengan jalan yang diperbaiki dan warung-warung yang makin ramai, namun suasana hati warganya menjadi lebih gelisah. Banyak warga baru yang datang dan tinggal, namun tak tahu sejarah gelap tempat itu. Mereka hanya tahu bahwa tanah kosong di pinggir jalan itu angker, tanpa tahu bahwa dulu disitulah tuyul pesugihan bersemayam. Pak RW yang dulu sangat aktif dalam urusan warga, kini lebih banyak berdiam diri. Rambutnya memutih, langkahnya lambat. Ia masih menyimpan foto rumah Bu Mega sebelum terbakar. Dalam benaknya, ia masih terus dihantui rasa bersalah karena tidak menyadari lebih awal bahwa Andri telah melanjutkan perjanjian iblis itu. Suatu hari, seorang perempuan muda dari luar kota datang ke desa. Namanya Siska, lulusan jurusan fashion dari Bandung. Ia membeli sebidang tanah di Sukamulya untuk membangun workshop konveksi modern. Dan tanpa ia sadari, tanah yang dibelinya adalah bekas lahan rumah Bu Mega, tempat di mana semua kisah pesugihan bermula. Warga sempat mencoba memperingatkan, tapi Siska tertawa. Masa sih? Saya orang logis, Pak RW. Nggak percaya sama tahayul begituan. Lagi pula, ini lokasi strategis. Sayang kalau dibiarkan jadi semak belukar. Pak RW hanya bisa menghela napas panjang. Pembangunan pun dimulai. Truk-truk datang, tukang menggali pondasi, dan dalam 2 bulan berdirilah bangunan konveksi modern 2 lantai, penuh dengan alat jahit elektrik canggih. Siska dengan semangat memulai usahanya. Ia mempekerjakan banyak warga lokal, bahkan membuat pelatihan jahit gratis bagi ibu-ibu rumah tangga. Awalnya semua berjalan lancar, namun tak butuh waktu lama sebelum keanehan mulai terjadi. Mesin jahit di ruang produksi bergerak sendiri tengah malam. Walau listrik dimatikan, seorang karyawan melihat bayi kecil merangkak di bawah meja kerja. Namun saat diperiksa, tidak ada apapun. Karyawan lain mengaku mendengar bisikan, "Tuan baru sudah datang." Siska mulai merasa tidak tenang. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dirinya dikejar oleh sosok anak kecil tanpa wajah atau tersesat di rumah tua yang terbakar, mendengar suara tangisan bayi. Suatu malam Siska terbangun karena suara langkah kecil di lantai 2. Ia tinggal sendirian di bangunan itu. Ia naik perlahan, menyusuri lorong gelap sambil membawa senter. Dan di depan salah satu pintu ruangan, ia melihat cap tangan kecil berwarna hitam, seperti jelaga menempel di tembok. Esok paginya, salah satu tukang potong kain jatuh pingsan di tempat kerja dengan luka cakaran kecil di lehernya. Pak RW dipanggil. Ia hanya menggeleng saat melihat kondisi gedung itu. "Saya sudah bilang, Mbak Siska, ini bukan tempat biasa. Bangunan modern tidak bisa menghapus jejak darah di tanah ini. Mungkin sekarang giliran Anda yang jadi tumbalnya." Wajah Siska pucat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan. Siska kemudian membuka kembali arsip tanah yang ia beli. Dia mendatangi notaris menelusuri riwayat pemilik sebelumnya. Dan saat ia menemukan nama Mega Arum Dewi di dalam dokumen lama, tubuhnya gemetar. Ia mulai mencari informasi, menanyakan ke warga lama, dan dari mulut ke mulut, ia akhirnya mengetahui kisah kelam Bulura Mega, Andri, dan perjanjian tuyul yang merenggut hidup mereka. Malam itu, Siska tak bisa tidur. Ia termenung di ruang kantornya. Di hadapannya meja penuh berkas pesanan, uang tunai, dan desain pakaian. Tapi di atas semuanya, duduk sesosok anak kecil tanpa bola mata, tersenyum kecil padanya. "Aku lapar, Tuan." Dan Siska pun mengerti. Sudah terlambat untuk mundur. Matahari
Pagi menyinari desa Sukamulya dengan lembut, seolah ingin menghapus semua jejak kegelapan yang pernah melingkupi tanah itu. Namun bagi sebagian orang, matahari pagi bukan tanda awal yang baru, melainkan pengingat bahwa kegelapan itu masih mengintai di balik cahaya. Siska kini menjadi sosok yang berbeda. Wajahnya yang dulu ceria kini sering tertutup ekspresi lelah dan ketakutan. Usahanya di bidang konveksi memang sukses, tapi keberhasilannya itu dibayar mahal dengan luka batin yang dalam. Di malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, dan suara-suara kecil dari sudut gelap selalu mengganggu ketenangannya. Ia tahu tuyul yang dulu menjadi pengawal Bu Mega dan Andri belum benar-benar pergi. Mereka masih menunggu tuan baru yang akan jatuh dalam jebakan pesugihan itu. Dan kini giliran Siska. Namun di tengah semua ketakutan dan kekalutan itu, Siska mulai belajar satu hal penting. Kekuatan bukan datang dari pesugihan atau makhluk gaib, melainkan dari keberanian menerima kenyataan dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Bersama Pak RW dan beberapa warga yang peduli, Siska mulai melakukan ritual pembersihan di lahan bekas rumah Bu Mega. Mereka menanam pohon-pohon rindang dan membangun taman kecil sebagai tanda harapan baru. Setiap doa dan tetes keringat adalah bentuk perlawanan terhadap kegelapan yang selama ini mengikat desa mereka. Meski begitu, satu hal pasti, bayangan tuyul dan perjanjian kelam itu akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa Sukamulya, peringatan abadi bahwa jalan pintas untuk meraih kekayaan dan kekuasaan membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Dan setiap kali angin berhembus lembut, warga desa masih sering mendengar tawa kecil yang bergema, mengingatkan mereka bahwa dunia ini penuh rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia.